Ketika kita sebagai pemimpin, ketika sebagai pelayan, ketika sebagai pengerja, miliki kesabaran. Karena kesabaran adalah indikator daripada kualitas kerohanian saudara. Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam renungan rohani. Pada hari ini judul yang akan saya sampaikan adalah kesabaran. Itu judulnya, kesabaran. Satu kali ada seorang teman saya, satu kantor tempat di mana saya melayani di sebuah gereja pada masa itu, dia diundang oleh sebuah tempat ibadah di daerah Jakarta Selatan kayak gitu ya. Ketika dia diundang di sana, dia melayani di sana. Dan sementara katanya pemimpin daripada kumpulan itu berbicara di depan orang banyak, rupanya pemimpin itu menyinggung salah satu anggota yang ada di bawah yang mendengarkan mereka. Dan rupanya anggota itu tidak terima, angkat tangan dan bantah pemimpin itu. Ya, namun pemimpin itu bukannya diam, dia malah vulgar menyerang orang yang ditudingnya tadi. Orang yang dituding tadi angkat tangan, nggak terima Bapak Ibu apa yang diperbuat. Dia ambil bangku, dia lempar ke arah mimbar. Dan sontak terjadi keributan di tempat ibadah itu. Dan akhirnya teman saya angkat kaki dan pulang, dan dia merasa kurang enak dengan kondisi seperti itu. Cukup ironi memang, tempat ibadah aturannya menunjukkan mengenai kualitas kerohanian seseorang. Tempat ibadah adalah sebuah tempat di mana menunjukkan kualitas karakter seseorang. Namun di tempat itu terjadi lepas kontrol, dan itu pasti berbicara mengenai salah satu bicara mengenai kesabaran. Bapak Ibu, yang saya tahu setiap orang percaya memiliki kesabaran, pastilah dapat menyikapi situasi kehidupan dan perlakuan orang lain seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berbuat sabar, kita bisa meresponi orang lain apapun yang mereka perbuat dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu berkatnya. Bagaimanakah karakteristik orang sabar yang dikehendaki Tuhan agar dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan membawa saudara kepada beberapa ayat supaya kita tahu bagaimana sih sebenarnya kita dalam melakukan atau bertindak sabar menghadapi situasi yang di luar kita. Pengkhotbah 10 ayat 4 dikatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah engkau meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sabar adalah kualitas diri yang dapat menahan amarah untuk terhindar dari berbuat salah yang lebih besar lagi. Ya, ketika Anda bersabar, maka itu merupakan kualitas diri Anda, menahan diri Anda agar tidak meluapkan amarah. Dengan cara demikian Anda terhindar dari perbuatan salah Bapak Ibu. Ya, seringkali Bapak Ibu yang membuat sesuatu menjadi rusak, ya, menjadi parah, itu masalah kecil, masalah kesabaran. Ya, sabar memahami orang, sabar menyikapi orang, sabar menanggapi orang. Kalau kita tidak sabar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Terjadi hal-hal yang mungkin lebih parah, lebih buruk lagi daripada kalau kita bersabar. Saya dapatkan kisah ini Bapak Ibu. Pada satu masa dikatakan terjadi ketegangan perang nuklir antara Amerika dan Rusia. Ya, perang nuklir ya antara Amerika dan Rusia. Memang nuklirnya belum diluncurkan. Dan saat itu ya ada kapal selam Amerika sudah membawa rudal-rudal nuklir yang akan ditembakkan sesuai petunjuk atau perintah daripada pemerintah setempat. Kemungkinan mungkin presiden atau menteri pertahanan. Dan mereka sudah ada di lautan Bapak Ibu. Ya, ketika kapal selam ada di lautan, maka perintah hanya bisa mereka dapatkan lewat sandi Morse. Ya, sandi Morse itu lewat gelombang, dan harus diprint sandi itu, baru mereka akan tembakkan rudal itu sesuai dengan perintah yang ada berdasarkan sandi tadi. Dan mereka sudah ada
pada masa-masa situasi genting, di mana ketika Sandy Morse itu dikomunikasikan kepada kapal selam, maka terputus-putus dia Bapak Ibu. Dan situasi semakin genting. Ada dua pemeran dalam kapal selam yang punya kekuatan penuh memberikan perintah atas Sandy itu. Satu sang kapten, satu wakil kapten Bapak Ibu. Si kapten kapal ini adalah seorang yang pengalaman, sudah teruji perang pada masanya, dan sudah banyak kali berhasil dalam melakukan misi-misi. Namun ini beda Bapak Ibu. Rudal nuklir ini kalau ditembakkan, ini dampaknya luar biasa parah. Ya. Dan ketika mereka mendapatkan pesan Sandy Morse dan ketika di print pesannya tidak utuh, si wakil kapten katakan, mari kita tunggu. Perbaiki lagi radionya, perbaiki lagi gelombangnya, perbaiki lagi mesinnya. Tapi si kapten katakan, sudahlah, itu berarti kita sudah perintahkan tembak, kita tembak sajalah. Si wakil kapten katakan tidak katanya. Jadi terjadi keuletan atau pergaduhan mental antara si kapten yang tidak sabar dengan wakil kapten yang sabar. Karena apa? Ini pertaruhannya besar. Akhirnya Bapak Ibu dalam perdebatan kekuasaan tadi, si wakil kapten berhasil meredakan emosi daripada kapten sampai mesin Sandy Morse tadi itu bisa diperbaiki, dan ketika print Sandy itu di print, maka jelas perintah dari kantor pemerintah atau presiden atau menteri keamanan berisi bahwa tolong rudal nuklir jangan diluncurkan. Kondisi sudah mulai pulih, sudah ada lobi-lobi diplomasi sehingga apa yang menjadi ketegangan bisa diselesaikan antara Amerika dan Rusia itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalaulah yang menang adalah kapten yang tidak sabar, akhirnya nuklir ditembakkan, maka saya percaya akan terjadi perang yang luar biasa. Namun untung di situ ada seorang wakil kapten yang memiliki ketenangan, memiliki kesabaran, sehingga mereka lepas dari tindakan yang salah besar. Kalau itu ditembakkan, maka terjadi perang yang luar biasa. Demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, kalau saudara berhubungan dengan orang lain, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam berbisnis, ya, ada kalanya dalam situasi tegang, kita sebagai orang percaya harus menahan kesabaran ketika terjadi misunderstanding. Ya, ketika terjadi komunikasi yang tidak utuh, ketika terjadi pesan yang tidak lengkap, memang gampang emosi. Namun kalau kita turut emosi Bapak Ibu, maka semakin runyam kondisi, semakin rusak keadaan. Dalam situasi genting seperti itu, maka saudara sebagai orang percaya, Alkitab katakan, engkau harus memiliki kesabaran. Ketika engkau memiliki kesabaran, maka engkau bisa menahan amarah. Dan kalau engkau menahan amarah, maka itu akan menghindari engkau dari berbuat kesalahan yang lebih besar di kemudian hari. Di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pasti kita pernah tergoda untuk melakukan sesuatu secara emosional. Dan saya tahu segala sesuatu yang kita kerjakan dengan emosi, itu hasilnya tidak baik. Ya, jadikan itu pelajaran Bapak Ibu. Jadikan itu pelajaran. Jadikan itu pelajaran. Bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan amarah, tergesa-gesa, tidak berkepala dingin, hasilnya tidak baik. Hasilnya malah rusak. Jadikan itu pelajaran. Jadi Bapak Ibu, buat kita saudara saat ini, kalau saudara ada pada situasi tegang, saudara ada pada situasi kurang baik, saudara pada situasi kurang harmonis, sementara ada tindakan keputusan yang akan dikerjakan dari hubungan yang kurang baik tadi, maka salah satu tindakan yang terbaik adalah saudara bersabar sejenak. Saudara miliki kesabaran. Karena apa? Itu akan menyelamatkan saudara dari akibat-akibat yang tidak baik atau semakin tidak baik di kemudian hari. Yang kedua yang saya pahami tentang kesabaran adalah Amsal 15:18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sabar adalah kualitas hidup yang harus ditunjukkan seseorang kepada sesamanya, meskipun orang itu sepertinya mengganggu saudara. Meskipun sepertinya orang itu mengganggu saudara. Jadi begini, kalau ada dua orang, ya, dalam sebuah situasi, satu pihak mengganggu, satu yang diganggu, ya, wajar kalau kita diganggu kita balas, itu wajar Bapak Ibu.
Wajar yang diganggu itu emosi, itu wajar. Wajar yang diganggu itu lakukan tindakan preventif atau reaktif, itu wajar. Namun Alkitab tidak katakan demikian. Ya, Alkitab tidak katakan demikian. Amsal katakan, tetapi orang yang sabar katanya memadamkan perbantahan. Dalam situasi itu kita diminta untuk bersabar meskipun kita merasa dirugikan. Dengan cara demikian dikatakan, perbantahan yang tadinya sudah terlihat di pelupuk mata itu akan diredakan. Mana yang saudara pilih? Ya, melepas kesabaran terjadi keributan, atau saudara terpojok dan menahan kesabaran dan situasi terkendali? Pilihan di tangan Anda. Ya, bagi orang dunia, paling senang dia meluapkan emosi dan bertengkar. Tapi bagi anak Tuhan dikatakan, meskipun engkau merasa diganggu, dipojokkan, engkau sebagai orang percaya tetap bertahan pada kesabaran, maka itu akan menyelamatkan situasi dan memenangkan orang yang mengganggu saudara. Di kantor di mana saya beraktivitas setiap hari, ada seorang staff lah, saya nggak sebut gendernya. Dan staff ini senantiasa mencari gara-gara. Cari gara-gara saudara tahu ya, itu bahasa Medan. Mencari perkara, mengusik orang lain. Ada kerjaan-kerjaan orang tertentu diintervensi dan pengen tahu, sementara kerjaannya sendiri nggak diurus. Ya. Dan hampir banyak situasi ribut di kantor itu, orang ini pasti terlibat di dalamnya. Yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada keributan di departemen apa, pasti dia terlibat di situ. Itu uniknya Bapak Ibu. Lalu saya punya seorang teman yang saya anggap paling cuek. Ya, paling cuek, paling tenang. Akhirnya pun ribut dengan orang ini. Itu orang saya amati bertahun-tahun, itu tenang, cuek segala. Satu kali akhirnya ribut juga dia. Berarti sudah nggak tahan juga Bapak Ibu ya. Lalu ada teman saya satu lagi ya, yang cukup senior, yang saya tahu cukup menguasai diri, cukup tenang. Akhirnya hampir mendamprat dia. Tapi sebelum damprat orang ini, kawan saya ini cerita sama saya. Dibilang, Pak Gordon, saya udah nggak sabar nih katanya. Kenapa? Saya bilang, itu orang troublemaker tuh. Sekarang saya coba diganggunya Pak katanya. Terus apa yang mau Bapak buat? Saya bilang. Saya mau sikat dia, tapi saya mau ngomong sama Bapak dulu. Gimana pandangan Bapak katanya? Oh, dia minta pandangan sama saya. Lalu saya ajak dia minum kopi dan kami ngobrol. Lalu saya bilang, mari kita analisa. Ya, mari kita analisa, saya bilang. Antara Bapak dengan dia siapa yang lebih tua, saya bilang. Lalu dia katakan, iya saya lebih tua. Berarti kalau kita lebih tua, berarti kita harus lebih dewasa. Oke. Lalu dikatakan antara Bapak dengan dia siapa yang berpendidikan, saya katakan. Dia bilang, ya saya pasca sarjana Pak. Nah, dia kan diploma, berarti Bapak lebih, saya bilang. Antara Bapak dengan dia, saya bilang, siapa yang lebih pengalaman, saya katakan. Siapa yang lebih pengalaman? Dan dia katakan, ya saya lebih pengalaman. Lalu antara Bapak dengan dia, siapa yang punya jam terbang, relasi, hubungan, kinerja, kualitas, siapa yang lebih? Dan dia katakan, iya Pak, saya. Lalu saya katakan, mari kita lihat dalam ukuran sumber daya manusia. Apakah orang itu lakukan sesuatu atas inisiatif pribadinya atau ada orang lain yang mempergunakan dia? Coba kita pelajari, saya bilang. Ya. Lalu dia pikir, iya ya Pak, ya jangan-jangan itu bukan diri dia ya. Saya bilang, mari kita melihat. Yang kedua, apakah yang ia perbuat itu adalah dari kemampuan dia berpikir? Ya kalau lihat pendidikan kayaknya kurang ya Pak. Lalu apakah mungkin, saya katakan, situasi yang Bapak alami ini adalah skenario yang dikerjakan pihak lain yang coba ganggu Bapak? Saya katakan gitu sama dia. Dan dia berpikir sejenak. Ya. Lalu dia pikir, iya Pak ya, jangan-jangan itu bukan diri dia ya Pak. Ya saya cuma memberikan analisa saja Pak. Lalu dikatakan, oke lah Pak. Kalau gitu saya nggak jadi damprat dia, katakan. Saya abaikan dia. Iyalah Pak, saya bilang. Bapak lebih senior, Bapak lebih pengalaman, Bapak lebih pendidikan, Bapak punya jam terbang, Bapak lebih baik lah saya rasa. Masa Bapak tergoda dengan orang yang di bawah Bapak? Saya rasa itu bukan kelas Bapak, saya bilang. Saya rasa itu bukan kelas Bapak. Saya katakan semakin dewasa, semakin berpengalaman, semakin berpendidikan, kita harus semakin lebih kuat bertahan dalam kesabaran atas gangguan-gangguan orang lain. Itulah menunjukkan kualitas kita sebagai orang dewasa. Dan sampai sekarang Bapak Ibu,
sampai sekarang teman saya itu bertahan. Dan si pengganggu tadi, perhatikan, si pengganggu tadi sudah tidak ada di tempat. Karena apa? Memang Bapak Ibu, orang yang ganggu orang, cari gara-gara sama orang, cari masalah dengan orang, itu nggak bertahan lama. Yakin sama saya, nggak bertahan lama. Orang sabarlah yang akan bertahan lama dan akan memenangkan permainan daripada kehidupan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, saudara yang ada pada situasi terganggu, ada yang diganggu saudara? Saudara merasa digodain, saudara merasa dikerjain, ada satu hal yang perlu saudara tahu. Dan saya rasa saudara sudah tahu, tetap sabar saja. Memang ada emosi yang ingin balas, damprat, sikat, perbuat. Kalau enggak, bukan saya. No, tidak. Bapak Ibu, kita harus bersabar. Tunjukkan dirimu sebagai orang percaya, orang dewasa. Dan saya yakin ketika kau bersabar, engkau yang akan memenangkan permainan daripada permainan kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu, yang ketiga, bicara mengenai kesabaran, itu saya ambil dari 2 Korintus 6 ayat 3 dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. 2 Korintus 2 ayat 24 dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang, ia harus cakap mengajar dan sabar. Yang ketiga, sabar adalah indikator kerohanian yang harus kita miliki ketika mengalami situasi sulit dan melihat maksud Tuhan di dalamnya. Ya. Sekali, sabar adalah salah satu indikator kerohanian seseorang yang harus dimilikinya ketika mengalami situasi sulit untuk melihat maksud Tuhan di dalamnya. 2 Korintus 6 ayat 3 dikatakan, kami dikatakan tidak memberi sebab orang tersandung. Ya, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara memiliki kesabaran, maka tidak ada celah buat orang menjatuhkan saudara. Tidak ada celah buat orang menjatuhkan pelayanan saudara. Kalau saudara bersabar, ya, apalagi pelayanan dalam kerohanian Bapak Ibu, tensinya tinggi, ya, dampaknya tinggi. Orang kadang-kadang melihat Anda sebagai pelayan. Orang melihat Anda sebagai orang yang dewasa rohani. Orang melihat Anda sebagai seorang pengerja, sebagai seorang pengurus. Ya, dan ada banyak dinamika pelayanan. Namun ingat, ketika dinamika terjadi, jangan sampai kesabaran saudara lepas. Kalau kesabaran Anda lepas, maka celah yang datang pada diri Anda, celah yang datang pada pelayanan Anda. Dalam 2 Timotius 2:4 dikatakan, sedangkan seorang hamba tidak boleh bertengkar dikatakan. Dan harus ramah pada semua orang. Dan dia harus sabar. Nah, Timotius diajarkan Paulus untuk mengetahui identitas sebagai pelayan Tuhan. Dikatakan sebagai pelayan Tuhan harus ramah pada semua orang. Ramah pada semua orang. Dan kedua katanya, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Ya, saya ada seorang teman, ya, sesama satu profesor orang rohaniwan. Nah, saya lihat dia emosinya agak meledak-ledak begitu ya. Meletup-letup. Lalu berapa kali saya coba ngobrol, saya bilang, bro, kayaknya lu punya emosi itu up and down, saya bilang. Ya gimana lah Pak, katanya. Saya memang dari sononya seperti itu. Saya dari suku ini katanya. Ya gue udah dari sononya, DNA gue udah seperti itu. Mau bilang apa katanya. Saya bilang, tapi dalam melayani orang banyak, nggak bisa seperti itu, saya bilang. Nanti susah dirimu, saya bilang. Ya terserah, orang mau terima gue apa tidak. Yang penting gue seperti itu katanya. Bapak Ibu, memang tidak mudah menjadi seorang pelayan dengan masalah temperamen. Dan memang saya dengar ada banyak masalah-masalah kendala hubungan dia dengan anggotanya, dengan orang-orang yang dipimpin. Itu akhirnya tidak harmonis gara-gara temperamen saja. Gara-gara tidak ramah. Dia senantiasa berapa kali tengkar dan orang harus angkat kaki dari tempat di mana dia. Dan sekarang sepertinya saya tahu sepertinya dia merasa loneliness. Nggak ada yang mengerti dia. Bapak Ibu, sebagai rohaniwan, sebagai orang dewasa, bukan orang memahami kita, kita yang memahami orang. Jadi kesabaran indikator daripada salah satu kerohanian saudara. Semakin saudara punya tugas kerohanian, maka ingat, salah satu kualitasnya, Anda harus sabar, Anda harus ramah, nggak boleh bertengkar. Jadi Bapak Ibu, kesabaran bukanlah sesuatu yang simple. Ya, itu cukup complicated. Ya, ada banyak dimensi-dimensi yang harus
kita mainkan di sana. Ada banyak hal-hal yang rumit yang perlu kita jaga di sana. Ya, ketika kita sebagai pemimpin, ketika sebagai pelayan, ketika sebagai pengerja, miliki kesabaran. Karena kesabaran adalah indikator daripada kualitas kerohanian saudara. Ketika saudara, perhatikan, ketika saudara diganggu orang, ya, ketika saudara diganggu orang, bertahan pada kesabaran. Karena kesabaran menunjukkan engkau lebih dewasa daripada dia dan engkau bisa melihat apa yang sedang terjadi sesungguhnya di balik layar. Ya, ketika hidupmu berada pada masa-masa sulit dan engkau tergoda berbuat sesuatu yang fatal, milik kesabaran. Kalau engkau sabar, maka perkara-perkara fatal bisa terhindari. Kiranya kita menjaga kesabaran, memiliki kesabaran dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semua.